Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Demikian firman Tuhan. Saat ini ada kecenderungan bahwa kehidupan manusia ingin serba instan. Semuanya ingin sesuatu yang cepat, gerak cepat, tidak mau menunggu waktu yang lama, tidak mau menunggu proses yang lama. Ada orang yang ingin sukses tetapi tidak bersedia menjalani proses menuju kesuksesan itu. Tidak bersedia mengalami masa-masa sulit yang harus ia jalani untuk menuju kesuksesan itu. Ada orang yang ingin menjadi kaya tetapi tidak mau mengalami proses sulit menuju kaya itu. Tidak mau bekerja keras, tidak mau melakukan sesuatu yang tentunya harus menguras tenaga dan pikiran untuk mencapai kekayaan itu. Ada orang yang ingin pintar tetapi tidak mau berproses untuk menuju kepintaran itu. Tidak mau bersusah payah dalam belajar, tidak mau membaca banyak hal, tidak mau mendengar banyak hal, tetapi ingin pintar. Ini yang terjadi. Ada orang yang ingin sehat tetapi tidak menjaga pola makannya, pola istirahatnya, pola pikir, bahkan tidak menjaga kebersihan dan juga tidak mau berolahraga dan lain sebagainya. Ini sering menjadi pengalaman hidup dalam keseharian kita sehari-hari. Hari ini kita diingatkan melalui teks ini, melalui firman ini, bahwa ternyata dalam kehidupan rohani juga hal instan itu diinginkan oleh hampir sebahagian orang. Ada orang yang ingin memperoleh sesuatu, lalu dia berpikir cukuplah dengan hidup berdoa, dekat dengan Tuhan, beribadah, baca firman, lalu kemudian melakukan sesuatu hal yang baik, melayani orang lain, maka Tuhan memberikan, menjawab apa yang menjadi harapan dan kerinduannya. Jemaat dan sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, surat Ibrani mengingatkan kita bahwa bagi orang percaya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih penting untuk dimiliki. Apa itu? Yaitu pengharapan akan keselamatan dan hidup yang kekal di surga kekekalan itu. Ini yang menjadi sesuatu yang harusnya kita pegang dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang mendasar yang menyadarkan kita untuk mencapai keselamatan dan hidup yang kekal itu diperlukan proses pengharapan, dan di dalam pengharapan itu ada berbagai hal yang terkadang tidak seperti apa yang kita harapkan. Kalaupun kita merasa sudah melakukan sesuatu yang baik, kalaupun kita merasa sudah rajin berdoa, kalaupun kita merasa kita sudah cukup dekat dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, dalam pembacaan firman, dan dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya, maka itu bukan berarti segala apa yang kita minta, kita harapkan, kita gumuli, kita mohonkan langsung instan mendapatkan jawabannya. Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang diingatkan
dari firman Tuhan pada hari ini. Pertama, Allah bukan tidak adil kalau saat ini Dia membiarkan, tanda petik ya, sepertinya membiarkan kita mengalami pergumulan yang kita hadapi saat ini. Beragam pergumulan yang tentunya kita alami saat ini. Secara dunia pergumulan kita sama menghadapi COVID-19. Allah bukan tidak adil mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Justru karena keadilannya lah Allah menyertai kita dalam menghadapi pergumulan tersebut. Justru karena keadilannya lah Allah memberikan kekuatan dan hikmat bagi kita menghadapi masa-masa sulit tersebut. Justru karena keadilannya lah kita masih diberikan kesempatan menikmati anugerah kehidupan pada saat ini. Yang kedua, Allah tidak lupa akan pekerjaan baik dan kasih yang kita lakukan. Karena di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Dia tidak lupa akan segala hal baik yang kita lakukan. Karena Dia tidak lupa akan pekerjaan baik dan kasih kita itulah, maka Dia menyertai kita menghadapi setiap hal yang kita jalani dalam kehidupan ini. Tuhan memberi jalan keluar atas pergumulan kita. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang baik. Tuhan mempertemukan kita dengan peristiwa yang menolong kita untuk mendapatkan jalan keluar atas pergumulan kita. Allah melihat semua kebaikan dan kasih yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Mata dan telinganya terbuka untuk semuanya itu. Itu membuktikan bahwa Allah tidak lupa akan kebaikan dan kasih yang kita lakukan. Ketiga, Allah tidak mengabaikan pelayanan yang kita lakukan. Sekecil dan sesederhana apapun pelayanan kita, jika itu didasari oleh hati yang takut akan Tuhan, didasari oleh kerendahan hati, didasari oleh ketaatan dan kesetiaan untuk melayani Dia, maka Allah memperhitungkan semuanya itu di hadapannya. Allah menghargai doa-doa kita, mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan waktunya. Allah melihat ibadah-ibadah kita yang kita ikuti dengan ketulusan hati. Allah melihat bagaimana kita memuji Dia dengan puji-pujian yang kita nyanyikan dengan hati yang bersyukur. Allah melihat pengajaran yang kita berikan, kata-kata semangat, motivasi, dan hal-hal baik yang kita berikan sebagai bentuk pelayanan kita kepada sesama. Allah melihat semuanya itu. Karena itu, jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita merasa ada pergumulan, ada doa, ada permohonan yang belum terjawab, ingatlah, Allah melihat, mendengar, memperhatikan semuanya itu. Kita sedang dibentuk menjadi pribadi, menjadi figur, menjadi hamba yang bertekun, yang terus berpengharapan sampai kepada akhirnya. Kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang benar-benar semakin menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang berhati hamba, yang menyadari bahwa tugas kita adalah berdoa dan berusaha, tetapi Dialah yang menjadi penentu atas segala permohonan dan doa-doa kita. Karena itu, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Tetaplah hidup berharap kepada Tuhan. Tetaplah lakukan kebaikan. Jangan pernah membenci orang yang membenci kita. Kasihani, doakan agar
Tuhan berjumpa dengan mereka. Tuhan juga semakin memperbaharui kasih kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Seorang Musafir. Lagu ini bercerita bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan segala suka dukanya. Ketika kita menyaksikan kebenaran Tuhan, ada banyak resiko yang akan kita tanggung. Tetapi ketika kita setia, maka di akhirnya kita akan beroleh sorga kekekalan itu. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah, yang dijanjikan, lewati lembah, gersangnya padang, oh sempit dan sukar lorong-lorongnya. Seorang musafir di tengah perjalanan, tertatih langkahnya, bersimbah peluh. Masihkah jauh, lirih bisiknya, hati makin rindu sampai ke sana. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Di belakang langit biru. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami agar tetap berpengharapan sampai pada akhirnya. Sekalipun kami terus dan masih mengalami pergumulan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tidak adil dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Jadikanlah dan bentuklah kami menjadi hamba yang setia sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.